Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عادني الله وإياكم من الضلال والنار. Hadirin kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, a'azani wa azakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita, dan kita tidak lupa pula memanjatkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai yaumul qiyamah. Ayyuhal ikhwah, a'azani wa azakumullah, sebagaimana yang diutarakan bahwasanya insyaallah taala pada season pertama ini kita akan membaca sebuah tulisan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Muhammad bin Umar Bazmul hafizallahu taala. Beliau adalah salah satu dosen di Universitas Ummul Qura di Riyadh. Walhamdulillah, fa insyaallah taala kita akan membaca ala ma tayassar, apa yang kita bisa dari kitab tersebut, sehingga kita bisa mengambil faidah dari apa yang beliau sampaikan di dalam kitabnya, dan kita bisa mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Maka dikatakan oleh beliau, bismillahirrahmanirrahim, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Setelah beliau mengucapkan tahmid dan syahadah, juga ta'awud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian beliau juga menyampaikan beberapa ayat yang beliau sampaikan dalam muqaddimahnya. Maka beliau menyatakan selanjutnya, amma ba'd, fahada kitabun fi bayan makanatil ilmi wal ulama, bahwa ini adalah sebuah kitab yang menjelaskan tentang kedudukan ilmu dan para ulama. Wa qasamtuhu ala khamsati maqasid, dan aku membagi pembahasan ini menjadi 5 sasaran, 5 target yang akan aku sampaikan, kata beliau. Wa qadamtu baina yadayhi muqaddimatan wa fi akhirih khatimatan, dan aku sampaikan pula di hadapannya sebuah muqaddimah, dan di penghujungnya dengan penutup. Wa aqsamuhu hiya taliyah, dan pembagiannya ialah sebagai berikut. Al-maqsadul awal al-masailul arba' allati yajibu 'alal muslim ta'allumuha. Maka sasaran yang pertama
yang hendak beliau sampaikan kepada kita ialah permasalahan-permasalahan yang 4, bahwa ada 4 permasalahan yang harus, yang wajib bagi setiap muslim untuk mempelajarinya. Ini pembahasan yang pertama. Dan pembahasan yang kedua, al-maqsadu tsani ahamiyatul ilmi fil kitab wa sunnah, pentingnya ilmu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan yang ketiga, al-maqsadu tsalits makanatul ulama wa ahamiyatur ruju' ilaihim, kedudukan para ulama dan pentingnya kita kembali kepada mereka, wa bayanil adillah ala dzalika minal kitab wa sunnah, dan penjelasan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang masalah tersebut. Al-maqsadul rabi', sasaran yang keempat, haqiqatu manhaji ulama'i hadhil bilad wa raddi ala syubhati allati tarsaqu bihim, hakikat manhaj para ulama di negeri ini, maksudnya di negeri Saudiyah, dan bantahan terhadap syubhat-syubhat yang menyertai mereka. Al-maqsadul khamis, man lahu haqqul fatwa wa khatul ifta bi ghairi ilmin, yaitu siapa saja orang yang berhak untuk memberikan fatwa dan bahayanya berfatwa tanpa ilmu. Ini 5 pembagian, 5 bahasan yang akan beliau sampaikan. Fa insyaallah taala kita akan membacanya satu demi satu ala ma tayassar biidznillah taala. Maka dikatakan oleh beliau, hada wa asallallahu taala taufiq wal hidayah wal huda wal rasyad was sadad. Maka demikianlah aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik, petunjuknya dan bimbingannya serta jalan yang lurus. Nah, ikhwati a'adzan wa azakumullah, kita masuk pada al-maqsadul awal, pembahasan yang pertama, al-masailul arba' allati yajib 'alal muslim ta'allumuha, 4 permasalahan yang wajib bagi setiap muslim untuk mempelajarinya. Qala hafizallahu ta'ala wa ra'ah, dikatakan oleh Syekh Muhammad Umar Bazmur hafizallahu ta'ala, i'lam wafaqani Allah wa iyyaka annahu yajibu 'alaina arba'u masail. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadaku dan kepadamu, bahwasannya telah diwajibkan atas kita 4 permasalahan. Al-ula al-ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yang pertama adalah kita harus berilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini ialah mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Asalnya al-amalu bih. Yang kedua ialah beramal dengan ilmu tersebut. Asalisah ad-da'watu ilaih. Yang ketiga, mendakwahkan ilmu yang sudah kita dapat. Ar-rabi'ah, yang keempat, as-sabru 'alal adha fihi, dan kita bersabar di dalam menjalankan ilmu, mengamalkan ilmu yang kita dapati. Maka ini adalah 4 perkara yang wajib bagi kita untuk ketahui, untuk kita pelajari, kemudian untuk kita amalkan di dalamnya. Maka beliau menyatakan, wa dalilu qaulu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan dalilnya Allah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya setiap manusia dalam keadaan merugi, illa alladziina aamanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, orang-orang yang mau mengamalkan amalan saleh, wa tawasaw bil haqq, orang-orang yang mau saling nasihat menasihati tentang kebenaran, wa tawasaw bis sabr, orang-orang yang mau saling nasihat menasihati tentang kesabaran. Qala Syafi'i rahimahullah ta'ala, dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di dalam menafsirkan ayat ini, beliau menyatakan, law ma anzalallahu hujjatan ala khalqi ila hadhihi surah lakafathum. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan sebuah hujjah pun kecuali surat ini, niscaya sudah mencukupi bagi mereka untuk menjalankan syariatnya. Wa qala al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babun al-ilmi qabla al-qawli wal amal. Bahkan dikatakan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam muqaddimah Sahih Bukhari, bab
al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Bab pembahasan tentang berilmu sebelum berucap dan beramal. Wa dalilu qauli ta'ala, sedangkan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzambik. Ketahuilah, kata Allah taala, bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan minta ampunlah engkau atas dosamu. Wa bada bil ilmi qabla al-qauli wal amal. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya ini memulai dengan perintah berilmu sebelum berucap dan beramal. Ini adalah tujuan yang pertama. Maka ikhwati fiddin azza wa jalla, sekali lagi bahwasanya pembahasan yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Bazmul hafizallahu taala ialah bahwa kita diwajibkan atas kita 4 perkara untuk kita mempelajarinya, yaitu yang pertama kita harus berilmu, yang kedua kita harus mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, yang ketiga kita harus mengajarkan ilmu yang kita dapatkan, dan yang keempat kita harus bersabar ketika kita menjalankan ilmu yang kita dapat. Al-maqsad tsani, pembahasan yang kedua, ahamiyatul ilmi fil kitab wa sunnah, pentingnya ilmu di dalam Al-Quran dan Sunnah. Qala hafizallahu ta'ala, la yakhfa ala kulli muslimin anna al-ilma muhimmun hatta inna kulla insanin yadda'i li nafsihi hatta al-jahil la yarda an yuqala anhu jahil wa yaqra an yuqala anhu alim. Dikatakan oleh Syekh Bazmul hafizallahu ta'ala, la yakhfa ala kulli muslimin, tidak samar lagi bagi setiap muslim, annal ilma muhimmun, bahwasanya ilmu amatlah penting. Hatta inna kulla insan, sampai-sampai begitu pentingnya ilmu, setiap manusia yadda'ihi li nafsih, dia mengaku-ngaku dirinya untuk dirinya bahwa dirinya berilmu. Setiap orang dia akan mengaku bahwa dirinya berilmu. Hatta jahil, sekalipun orang jahil, orang bodoh, la yarda, dia tidak akan mungkin ridha ayqul anhu jahil, dia tidak akan ridha kalau dirinya dikatakan sebagai orang yang bodoh. Wa yafrah ayqul anhu alim, bahkan orang yang bodoh sekalipun dia akan bahagia, dia akan merasa senang kalau dirinya dikatakan sebagai alim. Berarti apa? Ini menunjukkan pentingnya ilmu. Berarti ini menunjukkan kemuliaan ilmu. Sehingga beliau mengatakan, qala Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kafa bil ilmi syarafan ayyad'ihi man la yuhsinuh. Cukuplah ilmu itu dinilai mulia ketika ada orang yang mengaku-ngaku untuk dirinya bahwa dia berilmu, wa yafrah bihi, dan dia senang kalau dirinya dinisbatkan kepada ilmu, dikatakan sebagai ahli ilmu. Tidak musibah ini kalau dinisbatkan kepada dirinya. Wa kafa bil jahli lamman ay yatabarra minhu man huwa fi, dan cukuplah kebodohan itu dianggap tercela ketika orang yang bodoh sekalipun tidak mau untuk dikatakan sebagai orang yang bodoh. Ya, apa ada orang yang dikatakan sebagai orang yang bodoh? Orang bodoh sekalipun tidak mau dikatakan sebagai orang bodoh. Maka cukuplah kebodohan itu dianggap tercela, dianggap jelek, dianggap nista ketika orang yang bodoh sendiri tidak mau dikatakan sebagai orang bodoh. Nah, wa kaifa yakhfa fadlul ilmi wal ulama 'ala al-muslim? Berarti dari sini kata Syekh Bazmul hafizallahu taala, bagaimana mungkin keutamaan ilmu dan para ulama ini tersalurkan bagi setiap muslim? Bagaimana seorang muslim bisa tidak mengetahui tentang keutamaan ilmu dan ulama? Wa huwa yaqra qaulahu ta'ala, padahal dia senantiasa membaca firman Allah Ta'ala di dalam surah Az-Zumar ayat 9, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun innama yatadhakkaru ulul albab. Qul, katakan wahai Nabi, hal yastawi alladziina ya'lamuun, apakah sama antara orang-orang yang berilmu wal ladziina la ya'lamuun dengan orang-orang yang tidak berilmu? Apakah sama antara orang yang mengerti, mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengerti, tidak mengetahui? Innama yatadzakkara ulul albab. Sesungguhnya orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari permisalan tersebut adalah ulul albab, orang-orang yang memiliki pemikiran yang sehat. Wa huwa yasma' qawlahu ta'ala, bahkan setiap muslim juga mendengarkan firman Allah Ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa, Allah bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia. Wal malaikah, demikian juga para malaikat bersaksi. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist, demikian juga para ulama, mereka bersaksi dengan persaksian yang adil. La ilaha illa huwal azizul hakim, bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia yang maha agung lagi maha bijak. Maka kata Syekh Bazmul Hafizahullah Ta'ala, faqarrana subhanahu baina syahadati ulil ilmi wal malaikah bi syahadatihi subhanahu wa ta'ala. Coba lihat, maka Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini menggandengkan persaksiannya dengan persaksian para ulama dan para malaikat untuk menunjukkan bahwasanya mereka para ulama adalah orang-orang yang mulia. Karena persaksiannya digandengkan dengan persaksian Allah subhanahu wa ta'ala, diikut sertakan dengan persaksian Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin ada seorang muslim yang tidak mengerti, tidak tahu, hanya yasma' ma ja'a an Qais bin Katsir, tentang keutamaan ilmu dan ulama, ketika dia mendengarkan sebuah riwayat yang datang dari Qais bin Katsir rahimahullah ta'ala, di mana beliau berkata, qala qadima rajulun min al-Madinah ala Abi Darda wa huwa di Masjid. Ketika ada seseorang yang datang menemui Abu Darda radhiyallahu anhu dalam keadaan Abu Darda di Damaskus, dan orang yang datang berasal dari Madinah. Bayangkan, Madinah ke Damaskus sedemikian jauhnya. Nah, faqala, maka dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, maaf damaka ya akhi, apa yang menyebabkan kamu datang kemari wahai saudaraku? Faqala, maka dijawab oleh orang tersebut, haditsun balaghani annaka tuhaditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang membawa aku datang kemari adalah sebuah hadis yang telah sampai kepadaku bahwa dirimu telah meriwayatkan hadis tersebut dari Rasulullah SAW. Maka dikatakan lagi oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, qala ama ji'ta li hajah, apa bukan karena kamu ada keperluan datang kemari? Qala la, maka dijawab oleh orang tersebut, tidak. Qala ama qadimta li tijarah, atau barangkali kamu datang kemari untuk berjualan? Qala la, dijawab lagi, bukan. Qala, maka dikatakan oleh orang tersebut, ma ji'tu illa fi talabi hadzal hadis, aku tidak datang kemari melainkan untuk mencari hadis. Maka dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda,
Man salaka tariqan yabtaghi fihi 'ilman salakallahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan karena dia ingin mencari sebuah ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Wa innal malaikata la tad'u ajnihata al-ran li talib al-'ilm wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh hatta al-hitan fil ma'. Kemudian kata Abu Darda radhiyallahu anhu, dan sungguh para malaikat, mereka meletakkan sayap-sayap mereka menaungi orang-orang yang mencari ilmu tersebut ridhaan li talibil ilmi, karena ridha kepada perbuatan apa yang diperbuat oleh talibul ilmi, orang yang mencari ilmu tersebut. Wa innal 'alim, dan sesungguhnya orang yang alim, orang yang berilmu, la yastaghfiru man fis samawati wa man fil ardh, sungguh orang yang alim itu akan dimintakan ampun oleh orang-orang, oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Penduduk langit dan penduduk bumi akan memintakan ampun untuk orang alim tersebut. Hatta hitam bil ma', sekalipun ikan yang berada di dalam air. Wa fadlul alim 'ala al-'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib, dan sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dia di atas orang yang ahli ibadah, keutamaannya ialah seperti keutamaan rembulan di atas bintang-bintang yang lainnya. Innal ulama warasatul anbiya, dikarenakan para ulama adalah pewaris para nabi. Keutamaan mereka kenapa? Karena mereka adalah pewaris para nabi. Innal anbiya lam yarithu dinaran wala dirham, dan disebabkan karena para ulama, dikarenakan para anbiya mereka tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan harta. Innama warasal ilma, akan tetapi para anbiya mereka mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihadhin wahid, maka barang siapa yang mengambil warisan tersebut, berarti dia mengambil bahagian yang besar dari warisan tersebut. Barang siapa yang mengambil ilmu dan diwariskan oleh para nabi, berarti dia mengambil warisan dari para nabi yang besar dengan bahagian yang amat besar. Nah, makanya Allah, selanjutnya Syekh Bazmul Hafizahullah Ta'ala menyatakan, wa maja'an Abi Umamah al-Bahili qala, demikian juga bagaimana mungkin seorang muslim dia tidak mengerti tentang kedudukan ilmu dan ulama, padahal telah datang hadis dari Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu di mana beliau mengatakan, dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulani, pernah diceritakan kepada Rasulullah SAW tentang dua orang, ahaduhuma 'abidun wal akhar 'alimun, yang salah satunya adalah ahli ibadah dan yang lainnya adalah para ulama, yang lainnya adalah alim, orang yang berilmu. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pun bersabda, fadlul alim 'ala al-'abid ka fadli 'ala adnakum, keutamaan orang yang berilmu di atas orang yang ahli ibadah ialah seperti keutamaan aku di atas orang-orang di bawah kalian. Summa qala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, inna Allah wa malaikatahu wa ala samawati wal ardin hatta namlaka fi hujriha wa hadha al-khaytana yaquluna ala muallimin nasil khayra, sesungguhnya Allah dan para malaikat dan para penghuni langit dan bumi, sampai semut yang ada di lubangnya,
ataupun serangga yang ada di lubangnya, dan sampai-sampai ikan. Mereka semua bersolawat mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Nah, wa maja'an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Dan demikian juga telah datang sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu di mana dia mengatakan qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Bagaimana yang syakku bi darurati al-ilmi syar'i? Lima yahtaju al-muslim fi hayatih. Wa huwa yadinu bidinin yaqumu ala qaidatain. Bagaimana mungkin seorang muslim itu menjadi ragu akan pentingnya ilmu syar'i, padahal ilmu syar'i adalah perkara yang sangat dibutuhkan olehnya di dalam mengarungi kehidupannya, dan dia beragama dengan agama ini yang dibangun di atas dua kaidah. Agama ini dibangun di atas dua landasan. Yang pertama kata beliau, Allah ya'bad illallah, agar tidak diibadahi kecuali Allah semata. Agar tidak diibadahi kecuali Allah semata. Wa alla ya'badallah illa bima syarah. Dan agar Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang telah Dia syariatkan. Artinya agar kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang Allah tetapkan. Wa huwa haqiqatu kalimat tauhid. Dan dua kaidah ini merupakan hakikat daripada makna la ilaha illallah. Makna dari syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka kata Syekh, fatahqiqu kalimat tauhid la budda fihi min al-ilm syar'i. Maka di dalam menerapkan kalimat tauhid, di dalam mewujudkan kalimat tauhid, maka kita harus mewujudkannya bersumberkan dari ilmu syar'i. Ayat yang yahtajuhu fi tahqiqiha, yang mana ilmu syar'i itu amat dibutuhkan oleh kita untuk kita bisa menegakkan, mewujudkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimat syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, izkaifa yuhafizu muslim ala qur'ani. Maka kata Syekh, bagaimana mungkin setiap muslim itu bisa menegakkan dasar yang kedua? Dasar yang kedua apa tadi? Agar tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa? Dengan apa yang disyaratkan oleh Allah Ta'ala. Nah, wa huwa alla yu'badallah illa bima syara', yaitu agar kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya. Biduni ayat ilmi. Kalau kita tidak mencari ilmunya, kalau kita tidak mempelajarinya, bagaimana kita bisa menjalankan peribadatan kepada Allah dengan benar kalau kita tidak mencari ilmu? Lihat, Imamul Muwahhidin, Nabi Allah wa Khalilullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kita lihat bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam sebagai Imamul Muwahhidin, imamnya orang-orang yang bertauhid, wa abul anbiya, bahkan sebagai bapaknya para nabi. Beliau salatullah wa salamu alaihi, beliau saja sebagai para nabi, bahkan bapaknya para nabi, bahkan imamnya dari orang-orang yang bertauhid, beliau saja ketika hendak beribadah, beliau meminta petunjuk kepada Allah Ta'ala, minta diajarkan kepada Allah Ta'ala. Nah, di mana Nabi Allah Ibrahim mengatakan, Rabbana arina manasikana wa tub alaina
innaka antat tawwabur rahim. Lihat, apakah kita merasa lebih mulia daripada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam? Apakah kita merasa lebih selamat daripada Nabi Allah Ibrahim? Apakah dengan keimanan kita merasa lebih unggul daripada Nabi Allah Ibrahim? Nabi Allah Ibrahim saja, sebelum beliau beribadah kepada Allah, sebelum beliau melakukan manasik haji, sebelum beliau melakukan ibadah yang paling agung, beliau meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana arina manasikana wa kami, tunjukkan kepada kami. Apa maknanya? Ajarkan kepada kami, perlihatkan kepada kami manasik kami, ibadah kami. Lihat. Nah, maka tentulah kita sangat-sangat butuh, bahkan lebih butuh daripada yang lainnya. Nah, silakan Syekh Alhamdulillah Ta'ala, bagaimana mungkin setiap muslim itu bisa menegakkan agama ini, bisa menegakkan kaidah landasan yang kedua dari agama ini, yaitu agar tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah Allah syariatkan. Kalau kita tidak mencari ilmu, kalau kita tidak mempelajari agama ini, falidhalika kana al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Oleh karena ini, berilmu sebelum berucap dan beramal. Sehingga Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau menegaskan dengan yang demikian. Maka dikatakan oleh Syekh Bazmul hafizahullah ta'ala, wa hadha al-ma'na tarjamahu al-Bukhari rahimahullah ta'ala fi sahih. Dan inilah makna daripada judul bab yang dibuat oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam sahihnya. Inilah maksud daripada Imam Bukhari membuat judul bab di dalam kitab sahihnya. Faqala fi kitabil ilmi, maka beliau membuat judul bab di dalam kitabul ilmi, di dalam sahih Bukhari-nya. Babun ala ilmu qabla al-qawli wal amal. Liqaulillahi ta'ala, yaitu bab berilmu sebelum berucap dan beramal. Karena adanya firman Allah Ta'ala, karena adanya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Fabada'a bil ilmi, maka kata Imam Bukhari, maka Allah pun memerintahkan pertama kali memulainya dengan ilmu. Maka hadhihi ikhwati a'azakumullah, kata Syekh Bazmul hafizahullah ta'ala berikutnya, wa anal ulama hum warathatul anbiya, dan bahwa sesungguhnya dan sungguh para ulama adalah pewaris para nabi. Warasul ilmah, mereka lah orang-orang yang mewariskan ilmu. Man akhadahu akhadha bihadam wabih, maka barang siapa yang mengambilnya, berarti dia telah mengambil bahagian yang terbesar. Berapa bahagian yang paling besar? Berapa? Setengah. Ada yang lebih besar dari itu? Nah, coba lihat. Ya? Orang yang mengambil warisan para nabi, mengambil ilmu, berarti dia yang mengambil bahagian yang terbesar. Siapa dari ashabul furuj yang lebih banyak menerima warisan? Siapa? Bapak? Kalau nggak punya anak? Siapa? Tetapi orang yang mengambil ilmu jauh lebih besar. Nah, baik. Wa man salaka tariqan yatlubu bi ilmin sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Kenapa lebih besar? Karena barang siapa yang menempuh jalan ini, barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan yang menuju surga. Nah, bagaimana keutamaan yang diberikan lebih besar daripada mereka. Wa qala jalla mithlah, dan berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna ma yakhshallaha min ibadihi ulama, sungguh hanyalah yang takut kepada Allah adalah para ulama. Wa qala la ya'qiluha illa al-'alimun, bahkan Allah juga menyatakan, dan tidak ada yang dapat memikirkannya kecuali orang-orang yang berilmu. Wa qala law kunna nasma'u wa na'qilu ma kunna fi ashabil sa'ir,
Bahkan Allah juga berfirman, dan mereka penduduk neraka itu mengatakan, "Lau kunna nasma'u aw na'qilu." Kalau seandainya dulu kami di dunia mau dengar dan mau berpikir, ma kunna fi ashabi sa'ir. Tentulah kami tidak akan pernah ke dalam golongan penghuni neraka sa'ir. Wa qala Allah juga mengatakan, hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Lihat, Allah Subhanahu wa taala begitu memuliakan orang-orang yang berilmu, dan Allah mencela orang-orang yang tidak berilmu. Nah, maka Shadaqa radhiyallahu anhu, benar apa yang dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Cukuplah ilmu itu dianggap mulia ketika orang yang tidak pandai dalam masalah ilmu menganggap dirinya sebagai orang yang berilmu. Ketika orang yang tidak pandai dalam masalah ilmu senang kalau dirinya dinisbatkan kepada ilmu, dinisbatkan sebagai orang-orang yang memiliki ilmu. Dan cukuplah seseorang itu dianggap, cukuplah kebodohan itu dianggap tercela ketika orang bodoh sekalipun berlepas diri dari kebodohan. Nah, wa qala Nabi SAW, bahkan Nabi SAW juga bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan fakihkan dia, Allah akan pahamkan dia tentang agamanya. Wa innamal ilmu bitta'allum, dan sesungguhnya ilmu hanya akan diraih dengan belajar. Ilmu itu hanya akan diraih dengan belajar, bukan dengan amalan-amalan. Nah, bukan dengan angan-angan. Baik. Wa qala Abu Dzar, demikian juga dikatakan oleh sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, "La wada'tum samsamata 'ala hadi wa ashara ila qafah, thumma dhanantu anni unzidu kalimatan sami'tuha min an-nabi sallallahu alaihi wasallam qabla an tujizu 'alayya la anfatuha." Kalau seandainya aku letakkan samsama ini di atas leherku, nah, kemudian aku mengira bahwasanya aku akan bisa menyampaikan sebuah kalimat yang aku pernah dengar dari Nabi SAW, niscaya aku akan melakukannya. Nah, kalau seandainya benda itu bisa cuma sekedar diletakkan di atas lehernya, kita kalau bisa cuma bisa diletakkan di lehernya, kemudian dia mendapatkan ilmu, pastinya dia akan melakukannya. Tidak perlu berusaha, tidak perlu bersusah-susah, tidak perlu capek-capek melalui lautan, menyeberangi gunung dan sebagainya. Tidak perlu bersusah payah untuk mendapatkan ilmu. Tetapi innamal ilmu bita'allum. Tetapi ilmu itu hanya akan diraih dengan belajar, dengan mencari, bukan dengan berangan-angan, bukan dengan berandai-andai. Seandainya aku menjadi alim, seandainya aku memiliki ilmu ini dan itu, seandainya aku bisa ini dan itu, seandainya aku mengerti ini dan itu, tidak bisa. Ilmu itu hanya diraih dengan belajar. Nah, maka diterangkan oleh Syekh Bazmul Habibullah Ta'ala berikutnya pada poin yang keempat, pada poin yang ketiga, pembahasan yang ketiga, al-maqsad tsalits, makanatul ulama wa ahamiyatur ruju' ilaihim wa bayanu adillah ala dhalika fi minal kitab wa sunnah. Kedudukan para ulama dan pentingnya kita merujuk kembali kepada para ulama dan penjelasan tentang dalil-dalil akan pentingnya perkara tersebut dari Al-Quran dan Sunnah. Qala Habibullah Ta'ala wa ra'ah, lil ulama'i fadailu katsirah uridat fil Qur'anil karimah, uridat fil Qur'anil azim wa sunnatin nabawiyyah. Para ulama mereka memiliki keutamaan-keutamaan yang banyak sekali.
yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah Nabawiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul, dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat ke-9. Allah menyatakan, amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yad'u al-akhirata wa yarju rahmat rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Allah menyatakan, amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman, apakah sama orang yang menegakkan malamnya dalam keadaan dia sujud dan berdiri dan diam dan dia takut kepada hari akhirat, bahkan dia yarju rahmat Rabbih, berharap atas rahmat Rabbnya. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Katakan wahai Nabi, apakah sama antara orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengerti, dengan orang-orang yang tidak mengerti? Innama yatadzakkaru ulul albab. Sungguh hanyalah yang bisa mengambil pelajaran dari permisalan tersebut adalah orang-orang yang memiliki akal. Wa min fadailihi, maka disebutkan oleh Syekh di antara keutamaan-keutamaan para ulama, dan termasuk dari keutamaan-keutamaan para ulama ialah yang pertama, annahu li sabrihim wa taqwahum lahumul imamah fid din, bahwa sesungguhnya li sabrihim wa taqwahum, oleh karena kesabaran mereka lah dan karena ketakwaan mereka lah, ba'da Allah tentunya, lahumul imamah fid din, mereka mendapatkan kepemimpinan dalam agama ini. Mereka diangkat sebagai imam fid din, pemimpin dalam agama ini, karena apa? Kesabaran mereka dan ketakwaan mereka. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 247, wa qala nabiyuhum inna Allah qad ba'atha lakum taluta malika, wa qala nabiyuhum, wa qala lahum nabiyuhum, dan berkatalah nabi mereka kepada umatnya, inna Allah qad ba'atha lakum taluta malika, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus bagi kalian Talut sebagai pemimpin kalian, sebagai raja bagi kalian. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengangkat Talut sebagai pimpinan raja bagi kalian. Qalu, maka mereka berkata, anna yakunu lahul mulk alaina, bagaimana mungkin Talut bisa menjadi pemimpin, bagaimana mungkin Talut bisa menjadi raja bagi kami, wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu, padahal kami para pembesar kerajaan yang lebih berhak daripada Talut untuk memimpin kerajaan, untuk memangku kerajaan tersebut. Walam yu'ta sa'atan minal mal, dan Talut tidak diberi harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun, tidak diberikan keluasan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan permisalan ini
kepada kita tentang kisahnya orang-orang Bani Israel di zaman Talut. Yang Allah gambarkan kepada kita, yang Allah kisahkan kepada kita. Ketika Allah Ta'ala, ketika mereka datang kepada Nabi mereka, meminta, bertanya tentang siapa yang lebih pantas, lebih berhak untuk menjadi raja. Maka ketika Nabi mereka memberikan jawaban bahwasanya Talutlah yang lebih pantas, Talutlah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apa jawaban mereka? Mereka membantah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka memberikan syubhat-syubhat atas kebenaran yang Allah turunkan. Di antara syubhat mereka ialah, bagaimana mungkin Talut bisa menjadi pemimpin kami, raja bagi kami, padahal kami adalah orang-orang yang lebih berhak darinya. Kenapa? Karena yang meminta kepada Nabi mereka adalah para pembesar kerajaan di saat itu. Nah, sehingga mereka merasa lebih berhak daripada Talut sebagai rakyat biasa. Maka mereka pun membawakan syubhat-syubhat atas kebenaran ini. Maka syubhat berikutnya ialah mereka katakan juga, walau lu persahabatan dengan Nabi, bagaimana mungkin Talut bisa menjadi raja? Padahal Talut tidak memiliki kelapangan harga, tidak memiliki kekuatan harga, tidak diberikan harta lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diingatkan sekali lagi oleh Nabi mereka, qala inna Allah astafahu, sesungguhnya Allah yang memilih dia, Allah yang memilihnya, bukan Nabi mereka, bukan, tetapi Allah yang memilihnya. Alaikum, untuk kalian. Ini alasan yang pertama, jawaban yang pertama. Dan jawaban yang kedua atas syubhat tadi, bantahan tadi, atas syubhat yang mereka bantahan, kehancuran pola pikir mereka, cara berpikir mereka yang salah. Wa zadahu basfatan fil 'ilmi wal jism. Dikarenakan Allah juga, kenapa Allah memilih Talut? Dikarenakan Allah juga telah memberikan kelebihan ilmu dan fisik pada Talut. Lihat yang diberikan oleh Allah apa? Kenapa Allah memilih Talut? Karena Allah memandang Talut memiliki ilmu yang lebih dari mereka. Karena Talut memiliki kekuatan fisik yang lebih dari mereka. Lihat. Sehingga Allah Ta'ala menyatakan, wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. Dan Allah lah yang akan memberikan kerajaannya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan Allah adalah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Maka bagaimana Syekh menerangkan ayat ini? Allah Hafizahullah Ta'ala diterangkan oleh Syekh Bazmul, fabayyana lahum nabiyuhum alaihi salatu wassalam. Maka dengan ayat ini Allah Ta'ala menerangkan kepada mereka, Nabi mereka menerangkan kepada mereka, anna Allah astafahu alaihim, bahwa sesungguhnya kenapa Allah memilih Talut, kenapa Nabi mereka memilih mengangkat Talut? Karena sesungguhnya yang mengangkat mereka adalah Allah. Allah yang istafahu, Allah yang telah memilihnya. Wa nawwa'a ila ittisafihi bil basti fi ilmi wal jism. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan pula keadaan Talut sesungguhnya. Mengapa Talut pantas untuk dipilih? Karena Allah Ta'ala memberikan sifat-sifat yang ada pada diri Talut, yaitu memiliki keluasan ilmu,
dan kekuatan fisik. Maka kata Syekh, pelajaran apa yang bisa diambil dari ayat ini? Fabi hadza isyaratun. Maka di dalam ayat ini, penjelasan ini ada isyarat bagi kita. Isyarat bagi kita, innama yatadakkaru ulul albab. Tentu yang bisa mengambil pelajaran adalah ulul albab, orang-orang yang memiliki akal pikiran sehat, orang-orang yang memiliki tauhid, yang diberikan tauhid oleh Allah SWT, yang tidak cukup dengan kecerdasan saja, tetapi tauhid dari Allah SWT juga mendukung, sangat berpengaruh terhadap pilihannya, pola pikirnya. Maka apa? ففي هذا إشارة إلى أن ذلك من أوصاف من يكون قائدا. Maka di dalam ayat ini, penjelasan ini ada isyarat, pelajaran bagi kita, bahwasanya hendaknya pemimpin yang diambil adalah orang yang memiliki sifat-sifat seperti ini. Kalau kita ini mengambil seorang pemimpin, hendaknya yang diambil dari pemimpin adalah yang memiliki dua sifat ini. Yaitu apa? Basqatan fil ilmi wal jism. Memiliki kekuatan ilmu dan kekuatan fisik. Kenapa dua hal ini sangat harus dipenuhi oleh seorang pemimpin? Kalau dengan kekuatan ilmunya, dia akan bisa memberikan kesimpulan, bisa memberikan jalan keluar yang terbaik. Dan dengan kekuatan fisiknya, dia akan mampu menjalankan apa yang dia keluarkan dari pemikiran-pemikirannya. Kalau seandainya dia hanya memiliki kekuatan ilmu, tetapi tidak memiliki kekuatan fisik, maka ilmunya hanya bermanfaat bagi dirinya, tetapi tidak akan manfaat bagi yang lain. Demikian juga orang yang hanya memiliki kekuatan fisik, tetapi tidak memiliki kekuatan ilmu, keluasan ilmu, maka kekuatan fisiknya akan bermadarat bagi yang lainnya. Sebagaimana diterangkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Amr bil Ma'ruf. Nah, maka kata Syekh, wa ja'alna minhum 'aimatan. Lihat bagaimana Allah Ta'ala memberikan penjelasan dalam ayat yang lain. Di dalam surah Al-Fatihah ada ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alna minhum 'aimatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Yes. Wa ja'alna minhum a'immatan, dan kami jadikan dari mereka, di antara mereka adanya pemimpin, adanya para pemimpin, a'immah. Kapan Allah Ta'ala mengambil mereka sebagai pemimpin? Lamma sabaru, ketika mereka mau bersabar. Kapan mereka bisa bersabar? Kalau mereka memiliki kekuatan fisik. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka terhadap ayat-ayat kami meyakini beriman. Kapan mereka beriman? Ketika mereka memiliki ilmu. Nah, ini ayat yang mendukung daripada surah Al-Baqarah tadi. Maka diterangkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala lebih rinci. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, diterangkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ja'ala al-imamata fi ad-din mawlutatan ma'a as-sabr wal yaqin. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepemimpinan itu, kepemimpinan dalam agama ini, mawlutatan ma'a as-sabr wal yaqin, terwariskan dari dua sifat, sifat kesabaran dan sifat keyakinan. Biqaulihi fi sajadah,
berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah As-Sajdah, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Maka kata Syekhul Islam selanjutnya, fa inna ad-dina kullahu ilmun bil haqq wa 'amalun bihi. Kalau sesungguhnya agama ini adalah ilmu bil haqq, pengetahuan tentang al-haq, mengerti tentang al-haq, mengetahui tentang al-haq, memahami tentang al-haq, wa 'amalun bihi, dan amalan beramal dengan al-haq, mewujudkannya dengan al-haq. Ini karena agama, semuanya agama itu dibangun di atas dua dasar ini, al-ilmu bil-haq wal 'amalu bihi. Mengilmui tentang al-haq dan mengamalkan al-haq. Nah, fal 'amalu bihi la budda fihi min as-sabri. Maka mengamalkan kebenaran pasti dan pasti harus dibarengi dengan kesabaran. Karena setiap orang ketika mengamalkan al-haq pasti butuh kesabaran. Tidak mungkin dia mengamalkan al-haq tanpa dibarengi dengan kesabaran. Karena setiap orang ketika mengamalkan al-haq, ketika dia ingin mewujudkan al-haq, dia pasti akan mendapatkan rintangan-rintangan. Maka di saat itulah dia membutuhkan kesabaran. Dia pasti akan mendapatkan ujian-ujian, syubhat wa syahwat. Dia akan melewati rintangan-rintangan, ujian-ujian, baik berupa syubhat, kerancuan-kerancuan dalam pikiran kita, dalam pemahaman kita, wa syahwat, keinginan-keinginan hawa nafsu kita. Nah, ini makanya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menafsirkan at-taqwa itu dengan apa? Oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, at-taqwa an takhaf bil jalil, al-khawf bil jalil. Namanya at-taqwa ialah kamu takut kepada al-jalil, zat yang maha mulia, Allah Subhanahu wa taala. Wal 'amal bil tanzil, dan beramal dengan at-tanzil, beramal dengan Al-Quran dan Sunnah. Wal qana'atu bil qalil, dan qana'ah, menerima, ridha dengan penuh kesabaran ketika dia tidak memiliki apa-apa, ketika dia dalam keadaan sempit, ketika Allah Ta'ala menyempitkan hatinya, menyempitkan rezekinya. Nah, disebabkan ujian-ujian yang ada, al-qana'atu bil qalil, dia qana'ah dengan ridha akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wal istidad li yaumir rahim, dan berbekal, bersiap-siap untuk menuju hari persinggahannya yang terakhir. Ini namanya taqwa. Nah, sehingga dalam menjalankan al-haq pasti kita akan mendapatkan rintangan-rintangan, asyubhat wa syahwat, kerancuan-kerancuan dalam pola pikir kita, cara berpikir kita, dan kerancuan dalam keinginan kita, harapan kita, tujuan kita. Nah, maka fal amalu bihi la bud fihi min as-sabr. Maka dalam mengamalkan kebenaran pastilah kita butuh kesabaran. Baik, wa talabu ilmi yahtaju ila sabri, bahkan di dalam mencari ilmu kita butuh kepada kesabaran. Dalam mencari ilmu butuh kesabaran. Iya. Nah, kama qala Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, "Alaikum bil ilmi
Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan ilmu. Wajib bagi kalian untuk berilmu. Wajib bagi kalian untuk memiliki ilmu. Fa inna talabahu lillahi ibadatun. Karena sesungguhnya mencari ilmu karena Allah, mencari ilmu karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena yang lainnya. Allah mengarahkan ke dunia. Karena mencari ilmu bukan ini sahaja untuk mencari jatah, bukan mencari dunia. Lillah, fa inna talabahu lillah ibadatun. Karena kita mencari ilmu karena Allah, itulah ibadah. Wa ma'rifatuhu khasyah, wa ma'rifatuhu khasyah. Dan kita mengerti tentang ilmu itu menjadikan kita takut kepada Allah Ta'ala. Maka dikatakan oleh Syekh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah Ta'ala ketika menukilkan ucapan kaum salaf di dalam kitabnya Fadlul Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf, bahwa termasuk tanda-tanda ilmu seseorang itu bermanfaat ketika ilmu itu menjadikan dirinya takut kepada Allah, menjadikan dirinya menjadi semakin takut kepada Allah Ta'ala, bukan menjadikan dirinya bermaksiat kepada Allah Ta'ala, berani lancang atas agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini salah satu tanda dari tanda-tanda ilmu itu bermanfaat, menyebabkan ilmunya itu menyebabkan dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, wal bahsan jihadun, dan mencari ilmu, mempelajari ilmu, ini adalah jihad. Wa ta'limu ilmu la ya'lamu sadaqah, dan mengajarkan ilmu kepada orang yang belum mengetahuinya, kepada orang yang belum mengetahuinya, itu adalah sedekah. Wa mudzakaratahu tasbihun, dan mengulang-ulang pelajaran, mengulang-ulang ilmu yang sudah dia dapat, itu adalah bentuk tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, mengingat ilmu, mempelajari, mengulang-ulang pelajaran, itu adalah tasbih kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sangat salah besar ketika ada orang setelah mencari ilmu kemudian dia tidak mau mengulang pelajarannya. Salah besar, apalagi kalau dia sampai bangga menyatakan dirinya, saya tidak mengulang pelajaran, saya tidak mau mengulangi pelajaran dan sebagainya. Berarti dia telah meninggalkan tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, dunia Rasulullah wa yu'bad, dengan ilmu Allah akan dikenal. Kita akan mengerti tentang Allah Ta'ala, kita akan tahu tentang Allah. Kalau kita tidak kenal Allah, maka kita tidak akan sayang kepada Allah. Kalau kita tidak kenal syariatnya, maka kita tidak akan sayang kepada syariatnya. Sebagaimana pepatah kita mengatakan, siapa tak kenal maka tak sayang. Ta'aruf ila Allah fi syiddah wal raha. Kenal Allah Ta'ala, baik dalam keadaan kalian senang maupun dalam keadaan susah. Nah, kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang Allah inginkan di dalam Al-Qurannya dan di dalam hadis Nabi-Nya, kenali agar kita tidak salah langkah. Maka dengan ilmu ini kita akan bisa mengenal Allah dan kita akan bisa beribadah kepada Allah. Bihi yumajjad wa yuhad. Maka dengan ilmu Allah akan diagungkan, kita akan bisa mengagungkan Allah Ta'ala, dan Allah akan diesakan, kita akan bisa mengesahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Mereka yang menduakan Allah dalam ibadah. Jangan yang disebabkan karena mereka tidak mengenal Allah secara hakiki. Mereka tidak mengerti tentang Allah pada hakikatnya. Karena hakikatnya Allah tidak ingin digunakan. Sebagaimana termaktub di dalam banyak ayatnya, sebagaimana disampaikan oleh Allah Ta'ala di dalam kalam-kalamnya. U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah kalian kepada Allah saja dan jangan kalian sekutukan dengannya sesuatu pun. Lihat, orang yang mendoakan Allah dalam doanya, dalam salatnya, dalam zakatnya, dalam puasanya, dalam hajinya, berarti pada hakikatnya dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yarfa'ullahu bil-'ilmi aqwaman. Kalau sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengangkat derajat seseorang, derajat beberapa kaum dengan ilmu ini. Wa yaj'aluhum lin-nasi qadatan wa 'alimatan. Dan Allah akan menjadikan bagi manusia ini di antara mereka adanya pemimpin, adanya penguasa, yahduna bihim, yang mereka akan membimbing umatnya, wa yantahuna ila ra'ihim, dan mereka semua akan berpusat kepada pendapat mereka, pimpinannya. Maka kata Syekh Muhammad Bazmul hafizahullah ta'ala wa ra'ah, faja'ala al-bahth 'an al-ilmi bil jihad. Maka bagaimana sahabat Mu'ad menjadikan al-bahth 'an al-ilm, al-bahth 'an al-ilm, mencari ilmu, mempelajari ilmu, itu bagian daripada jihad. Tidak dengan mana jihad yang sempit, tidak dengan mana jihad kaum teroris, tetapi dengan jihad yang sesungguhnya, yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Wala budda fil jihad min as-sabr, dan di dalam jihad fi sabilillah membutuhkan kesabaran. Walihada qala ta'ala, oleh karena inilah Allah Ta'ala berfirman menggambarkan tentang keadaan orang-orang yang terbebas dari berbagai macam kerugian, orang-orang yang menjadi manusia yang super, manusia yang hebat, manusia yang tidak akan mengalami kerugian. Siapa mereka itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya setiap manusia dalam keadaan merugi. Lihat, semua manusia, merdekanya, budaknya, laki-lakinya, perempuannya, besar kecilnya, semua dalam keadaan merugi. Nah, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilu salihat, dan orang-orang yang mau beramal saleh, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan orang-orang yang mau menasihati tentang kebenaran dan kesabaran. Lihat, orang yang mau menasihati tentang kebenaran dan kesabaran. Wa qala ta'ala fi Sad, demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Sad, wa azkura ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulul aidi wal absar. Wabda ibadana, beringatlah kepada hamba-hamba kami Ibrahim, Ishaq, Yaqub, ulul aidi wal absar. Mereka semua adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan pandangan yang luas. Lihat, nah, orang-orang yang diberikan kekuatan fisik dan pandangan yang luas, ilmu yang luas. Maka kata siapa ilmu yang bermanfaat juga, maka ilmu yang bermanfaat itulah
inti dari al-huda, petunjuk. Itu adalah sumber dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wal amal bil haq huwa rasul. Dan beramal dengan al-haq itu yang dimaksud dengan ar-rasyad. Nah, wadidul awal huwa dhalal. Sedangkan lawan dari yang pertama adalah kesesatan. Wadidul tsani huwa al-ghay. Dan lawan yang kedua adalah penyimpangan. Ad-dhalalu, maka yang dinamakan kesesatan ialah al-amalu bi ghairi ilmin. Yang dinamakan kesesatan adalah beramal tanpa ilmu. Wal ghair ittiba'ul hawa. Dan yang dinamakan penyimpangan ialah mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Qala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Wan najmi idza hawa. Menunjukkan yang ketika mereka berada di gugusannya, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Tidaklah teman kalian itu orang yang sesat lagi menyimpang. Kalau imamul huda lagi ilmu, maka kata Syekh, petunjuk tidak akan didapat diraih kecuali dengan ilmu. Wa imamul rasyad illa bis sabri. Dan jalan yang lurus tidak akan diperoleh kecuali dengan kesabaran dalam meniti jalan tersebut. Oleh hadza qala Ali, oleh karena inilah sahabat Ali bin Abi Thalib beliau berpesan, ala inna sabra min al-iman, ketahuilah bahwa sesungguhnya kesabaran bagian daripada keimanan. Bimanzilah rasi min al-jasad, yang kedudukannya ibarat kepala yang menempel dari badannya. Faidan qata rasu bana jasad, yang kalau kepala itu putus maka terlepaslah jasad. Summa rafa'a sawtahu faqala, kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dia mengangkat suaranya seraya berkata, ala la imana liman la sabra lah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada keimanan bagi mereka yang tidak memiliki kesabaran. Lihat, untuk al-Fatihah azan wa jazakumullah, bagaimana nasihat kaum salaf mengajarkan kepada kita agar kita memiliki dua kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Dan inilah yang menjadikan seseorang itu mendapatkan kesempurnaannya sebagai manusia, sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Fawaid, bahwa seseorang itu akan mendapat meraih kesempurnaan sifat manusiawinya ketika dia memiliki dua kekuatan ilmiah wa kuatul amaliyah, kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Karena seseorang berilmu tanpa amal tidaklah akan bermanfaat, dan seseorang beramal tanpa ilmu tidaklah akan bermanfaat, bahkan akan bermudarat baginya. Nah, qala Allah Ta'ala wa qala Allah Ta'ala, dan diterangkan pula oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa kalamul Imam Ahmad fi hadha al-bab jarin ala kalam man taqaddama min a'immatil huda, wa laysa lahu qawlun ibtada'ahu
walakin awhara sunnata wa bayyanaha wa dhabba anha wa bayyana halan mukhalifiha wa jahada 'alayha wa sabara 'ala al-hadr fiha lamma udhirat al-ahwa wal bid'ah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa kalam Imam Ahmad fi hadha al-bab. Dan ucapan Imam Ahmad rahimahullah taala ketika menerangkan tentang masalah ini, jari ala kalam man taqaddama min a'immatil huda. Beliau berbicara tentang orang-orang terdahulu dari para a'immatul huda, dari para imam yang mendapatkan hidayah petunjuk. Laisa lahu qaulun ibtada'u. Ucapan Imam Ahmad bukanlah pendapat yang diadakan oleh dirinya sendiri. Walakin awhara sunnata wa bayyanaha. Akan tetapi pendapat tersebut adalah bentuk menyampaikan sunnah dan menjelaskannya. Wa dhabba anha, dan bentuk pembelaan terhadap sunnah. Wa bayyana haram mukhalifiha, dan sebagai bentuk penjelasan terhadap orang-orang yang menyelisih sunnah. Wa jahada 'alaiha, dan sebagai bentuk jihad terhadap orang-orang yang menyisinya. Wa sabara 'ala al-'adha fiha, dan sebagai bentuk kesabaran atas rintangan yang ada di dalam jihadnya, di dalam menerangkan sunnah dan membela sunnah dan menerangkan keadaan orang-orang yang menyisinya. Lamma udhiratil ahwa wal bid'ah, tatkala hawa nafsu itu mulai muncul dan kebidahan-kebidahan mulai bermunculan. Wa qad qala Allah Ta'ala, dan sungguh Allah Ta'ala telah berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka adalah adanya para pemimpin yang mereka memberikan bimbingan dengan perintah kami tatkala mereka bersabar dan mereka terhadap ayat-ayat kami mau meyakininya. Fasabru wal yaqinu bihi ma tunalu al-imamatu fid din. Maka dengan kesabaran dan keyakinan, maka dengan keduanya lah keimaman dalam agama ini akan diraih. Seseorang akan mendapatkan keimaman dalam agama ini. Seseorang akan diakui kepemimpinannya dalam agama ini. Seseorang ini akan diakui keilmuannya dalam agama ini ketika dia mau bersabar dan ketika mereka mau meyakini kepada ayat Allah Subhanahu wa taala. Falamma qama bidzalika qulibat bismihi min al-imamah fi sunnah. Maka tatkala mereka menegakkan hal ini, maka digandengkanlah namanya dari keimaman ini di dalam sunnah. Masih Rabi Wasara matbu'an man ba'dahu, sebagaimana yang dimasyhurkan dan menjadi diikuti oleh orang-orang setelahnya. Kama kana tabi'an liman qablahu, sebagaimana dia mengikuti orang-orang sebelumnya. Wa illa fa sunnah hiya ma talaqahu ta'ala. Kalau tidak demikian, maka yang dinamakan dengan sunnah ialah apa yang diraih, apa yang diambil oleh para sahabat an Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW. Wa talaqahu anhu tabi'un, dan apa yang dipelajari dan diambil oleh para tabi'in anhum, dari mereka para sahabat. Summa tabi'uhum ila yaumil qiyamah, kemudian diambil oleh orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Wa in kana ba'dul a'immati fi 'alam wa 'ala wa 'alima akbara, walaupun sebagian para imam ada yang lebih mengerti dan ada yang lebih sabar di atas di dalam mengambil ilmu tersebut. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam, wallahu a'lam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih tahu dan lebih mengerti, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahuinya. Nah, ini yang pertama di antara keutamaan para ulama. Yang kedua, keutamaan yang kedua dari keutamaan para ulama, anna ta'atahu min ta'atillah tabaraka wa ta'ala wa rasulih sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketaatan kita kepada mereka
bagian daripada ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan orang-orang yang mengurusi urusan kalian, para pemimpin kalian. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Dan jika kalian bertikai, berselisih, maka kembalikanlah permasalahan tersebut kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Karena yang demikian itu adalah lebih baik dan akan lebih baik akibatnya. Maka kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, wa ulil amri humul umara wal ulama. Maka yang dimaksud dengan para ulil amri adalah umara dan ulama, para penguasa dan para ulama. Wata'atul ulama tab'an li ta'atillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketaatan kepada para ulama mengikuti ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'atul umara tab'an li ta'atil ulama. Dan ketaatan kita kepada ulama, para penguasa, di bawah mengikuti ketaatan kita kepada para ulama. Fa inna bab al-khuruj 'ala al-umara wal hukam huwa al-ulama. Karena permasalahan memberontak kepada para penguasa dan para pemimpin adalah haknya para ulama yang memutuskan untuk setiap orang keluar dari ketaatan kepada penguasa adalah para ulama. Kemudian hakul ulama dan hakul umara. Maka apabila hak ulama ini disia-siakan, maka menjadi tersia-siakanlah haknya para penguasa. Wa in dha'a haqqul ulama wal umara kharaja an-nasu 'alaihim. Dan apabila hak para ulama dan umara ini menjadi sia-sia atau disia-siakan, maka orang-orang akan mudah memberontak kepada mereka. Fahayatul alam wa salahuhu, hayatul alam wa salahuhu. Maka hidupnya para ulama, hidupnya orang alim, hidupnya para ulama dan baiknya para ulama, ini menjadi sebab hidupnya alam ini dan baiknya alam ini. Fa'idha ba'at hukukul ulama, ba'at hukukul umara. Maka apabila hak-haknya para ulama itu telah dinodai, maka hak-hak para penguasa pun akan dinodai. Wa'idha ba'at hukukul ulama wal umara, fapadal alam. Dan apabila ulama dan umara sudah dinodai haknya, hak-hak mereka telah dinodai, maka menjadi rusaklah alam semesta ini. Rasulullah SAW lihat ketika hak-hak mereka, betapa mulianya hak mereka para ulama, sehingga kalau kita sampai menodai mereka, menodai hak-hak mereka,
berarti kita telah menodai hak-haknya para penguasa. Dan kalau kita sudah menodai hak-haknya mereka, para ulama dan para penguasa, tunggulah kehancuran alam semesta ini. Nah, maka yang ketiga, ikhwati a'azani wa takumullah, anna hadda ilahan anna nuzuli dawam nawadi lima hasanallah fasahul illahu bihi min al-qudrati ala istimrar. Termasuk dari keutamaan para ulama ialah bahwa kita kembali kepada mereka, para ulama, ketika terjadinya berbagai macam kasus kejadian. Ini disebabkan, tidak lain kita harus merujuk kepada mereka, disebabkan karena Allah Ta'ala telah mengkhususkan mereka, di mana mereka adalah orang-orang yang mampu untuk memberikan kesimpulan yang tepat, memberikan jalan keluar yang tepat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Nisa ayat 83. Allah Tabaraka wa Ta'ala, وإذا جاءهم أمر من الأمر أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Allah Ta'ala menyatakan, وإذا جاءهم أمر من الأمر أو الخوف, apabila datang berita tentang keamanan atau berita yang menakutkan, aza'u bih, mereka pun langsung menyebarkannya. Ini kesalahan kebanyakan manusia yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Baru dengar langsung disebarkan, disampaikan ke sana kemari. Maka Rasulullah SAW menyatakan, cukup orang itu dikatakan pemberita karena dia menyebarkan semua berita yang dia dengar tanpa dia saling, tanpa dia tafakur. Nah, ini kalau Anda menyakiti bagaimana? Dia telah melakukan dosa yang besar, kedustaan yang besar dan dosa yang nyata. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Dan orang-orang yang yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat, orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat, bighairi ma iktasabu, dengan sesuatu yang tidak dia lakukan, dengan sesuatu yang tidak sebenarnya dia sakiti, dia disakiti, dia dihinakan dan sebagainya. Jadi gue dimaktakan dengan apa yang tidak dia lakukan. Berarti dia telah mengambil, telah melakukan dosa, kedustaan, warisman mubina, dan dosa yang nyata. Apakah kita tidak takut kepada ayat Allah Ta'ala ini? Apakah telinga kita ada hal, ada buruk, atau memang Rasulullah SAW kita tidak ingin tahu, kita tidak ingin dengar dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak mau berpikir tentangnya. Nah, lihat, maka di sini kekeliruan kebanyakan kita. Maka kata Allah Ta'ala, kalau seandainya mereka mengembalikan berita tersebut ila rasuli wa ila ulil amri minhum, kalau seandainya mereka mau mengembalikannya, mau menanyakannya kepada Rasul, kepada ulil amri, kepada para penguasa mereka, pimpinan mereka, dan orang mereka, la alimahul ladina yastanbitunahu minhum, niscaya orang-orang yang berilmu dari mereka akan bisa mengambil istinbat, akan bisa mengambil kesimpulan, akan bisa mengambil jalan keluar.
Nah, ini kekeliruan kita, kesalahan kita. Nggak mau kembali kepada mereka. Maka ketika kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala agar kembali kepada mereka, ini menunjukkan keutamaan mereka para ulama. Ini menunjukkan betapa mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Betapa mereka adalah orang-orang yang pantas untuk dijadikan rujukan. Nah, sehingga kita tidak salah, sehingga kita tidak mudah menuduh, sehingga kita tidak salah dalam berucap dan beramal. Nah, sehingga kita tidak menyakiti kaum mukminin dan mukminat atas apa yang tidak mereka perbuat. Nah, ya. Maka kata Allah Ta'ala, walaula fadlullahi alaikum, kalau seandainya bukan karena karunia Allah yang Allah berikan kepada kalian, rahmatu, dan kalau bukan karena rahmat Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada kalian, niscaya kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit saja. Nah, syaitan membisikkan yu'li ba'dahum ba'dan zuhrufal qawli ghurura. Satu sama lain yang saling membisikkan dengan bisikan-bisikan yang indah, bisikan-bisikan yang menarik, yang menyebabkan lidah mudah untuk berucap. Nah, demikian. Sehingga tuduhan-tuduhan itu begitu keji ditujukan kepada para ulama, sehingga Syekh nanti di akhir kitab ini, kalau Allah izinkan, karena waktunya sudah tinggal sedikit lagi, ya, dia akan membantah ucapan-ucapan tuduhan-tuduhan mereka yang mereka sampaikan kepada para ulama, terkhusus para ulama di negeri Saudi, yang dikatakan sebagai bonekanya Amerika, dikatakan sebagai orang kafir, yang dikatakan sebagai ummal, yang dikatakan sebagai ini dan itu, dengan tuduhan-tuduhan keji. Nasallahu alaihi. Ya. Sehingga Syekh akan menjelaskan hakikatnya, sesungguhnya apa yang mereka tuduhkan itu tidaklah benar. Maka mereka telah melakukan kekajian, mereka telah menyakiti kaum mukminin dengan menyakiti para ulama, dan mereka menyakiti mukminat dengan menyakiti para ulama. Di ghairi maktasabu, dengan sesuatu yang tidak mereka perbuat. Faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Berarti mereka telah berbuat kedustaan dan telah berbuat dosa yang nyata. Nah, maka kata Syekh, fadilah ar-ruju' ilaihi 'inda nuzul nawazil. Maka di dalam ayat ini ada pelajaran penting bagi kita, yaitu apa? Ar-ruju' ilaihim, agar kita kembali kepada para ulama, agar kita merujuk kepada para ulama. Ketika terjadinya kasus demi kasus, ketika terjadinya permasalahan demi permasalahan, jangan bertindak dulu baru bertanya, ya. Nah, jangan berbuat dulu baru bertanya atau mengatakan, afwan, saya tidak tahu. Kalau saya tahu, saya nggak lakukan itu. Ya. Kalau nggak tahu, tanya. Ya. Ayah kamu di dalam kealamanmu. Tidakkah kalian mau bertanya ketika kalian tidak mengetahui ya? Inna mafi'ul ayyi aswalu. Kalau sesungguhnya obat dari kebodohan kalian adalah bertanya. Nah, obat dari kebodohan kita semua adalah bertanya. Bertanya kepada siapa? Kepada para ulama. Nah, jangan sebarkan berita ini itu, kemudian apa? Baru dia menyesal mengatakan, saya tidak tahu, afwan akhi. Cukup dengan A kuadrat, afwan akhi. Ya. Nah, nasallahu alaihi. Wa qala hukmiya, dan mintalah kepada para ulama tentang hukumnya. Wa tarkul istihad alaihim, dan jangan juga berfatwa, memberikan fatwa kepada mereka. Wa taqaddum alaihim fiha, sehingga mendahului para ulama dalam berfatwa. Ya. Nah,
Ini kebanyakan kita, kekeliruan kita. Apabila datang berita langsung aza'u bih, main sebar, main cerita, main itu. Dalam keadaan yang dengarkan maaf, ada yang telinganya masih kotoran, ada yang telinganya masih baru bangun tidur, ya, ada yang mungkin pikirannya lagi galau kemana kemari, kesana kemari, tidak mengerti tentang pembicaraan. Ada yang dengarnya setengah, ada yang dengarnya seperempat, ada yang dengarnya cuma kita minal kabar, ya, cuma sepenggalan dari berita-berita saja. Nah, sehingga ketika sudah tersebar dan ketika kita klasifikasikan, kita tahu kenapa beritanya seperti ini. Wah, afwan, maksud saya nggak begitu. Saya dengarnya kok tadi begini, salah itu. Ya, masalah ya. Hah? Nah, wabila ayat tadi, maka di dalam ayat ini, amr ruju'a ila ahli ra'i, raddun lima amara Allah azza wa jalla. Ini raddun ila ulama, alladzina yastanbituna. لأن أهل الرأي ليسوا من أهل الاستنباط. Maka di dalam ayat ini juga memberikan konsekuensi kepada kita bahwa ketika kita kembali atau merujuk hanya kepada ahli ra'yi, kepada orang yang pandai berpikir, orang yang memiliki ide-ide yang cemerlang, orang-orang yang cuma bisa berpemikiran, berpendapat, raddun lima amara Allah bih, berarti kita telah melakukan pembantahan, pembangkangan terhadap apa yang Allah perintahkan kepada kita. Raddun ulama, berarti kita telah menentang, membangkang perintah Allah Ta'ala dalam bentuk perintah agar kita mengembalikan semua urusan kepada para ulama. Alladzina yastanbitunahu, orang-orang yang bisa memberikan kesimpulan dengan benar. Yana orang yang langsung min ahli istinbat, dikarenakan para pemikir tadi bukan tukang ide tadi, ya, yang bisanya cuma catatan kaki doang, ya, sehingga dia mengatakan apa? Spesial MCK begitu ya. Nah, maka apa? Maka bukanlah kembali kepada para ulama yang demikian, ya. Nasallahu alaihi. Baik, kita cukupkan sampai 5, walaupun di sini ada beberapa permasalahan. Nah, yang keempat, wal iman kullu syahadatin bi syahadatillahi ta'ala wal malaikah. Termasuk dari keutamaan para ulama adalah digandengkannya syahadat mereka, persaksian mereka dengan persaksian Allah Ta'ala dan para malaikatnya, sebagaimana tertuang dalam surah Al-Imran ayat 18 yang sudah disebutkan tadi. Yang kelima, wa min fadlihi anna ittiba'ahum yahdii ila siratis shawih. Termasuk dari keutamaan para ulama ialah bahwa mengikuti mereka itu akan menghantarkan kepada jalan yang lurus. Ketika kita mengikuti mereka para ulama, maka kita akan bisa berjalan menuju jalan yang lurus. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Maryam ayat 43. Nah, tentang ucapan Nabi Allah Ibrahim kepada bapaknya. Dikatakan oleh Ibrahim, ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya abati, wahai bapakku, inni qad ja'ani minal ilmi, sesungguhnya telah datang kepadaku sebuah ilmu, ma lam ya'tika, yang tidak sampai kepadamu. Aku mendapatkan ilmu yang tidak sampai kepadamu. Betapa lembutnya Nabi Allah Ibrahim mengingatkan bapaknya yang awam, yang kafir. Nah, dengan penuh lemah lembut. Kemudian apa? Fattabi'ni, maka ikutilah aku.
ikutilah aku. Kenapa? Karena Nabi Allah Ibrahim memiliki ilmu yang tidak sampai kepada bapaknya. Fattabi'ni, maka ikutilah aku. Ahdika siratan sawiyya, aku akan tunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Iya. Dengan ilmu orang bisa menunjukkan kepada jalan yang lurus. Maka para ulama, mereka yang akan bisa menunjukkan kepada jalan yang lurus. Ya. Wa qala tabaraka wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan juga firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 153, wa anna hadha sirati mustaqiman, dan bahwa sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan itu, jalan yang lurus tadi. Wa la tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilihi, niscaya jalan-jalan tersebut akan memisahkan kalian dari jalan Allah Ta'ala yang lurus. Dzalikum wasaqum bihi, yang demikian itu Allah wasiatkan kepada kalian, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Nah, lihat bagaimana keutamaan para ulama bisa menunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Nah, dan wa ilahuna, kita cukupkan sampai sini. Fa insyaallah taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan bagi kita semua, dan semoga Allah taala meluruskan niat dan amalan kita, dan semoga Allah taala menjadikan kita menjadi orang-orang yang mudah menerima nasihat. Yattabi'una ahsanah. Amin ya rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.